Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Kita akan kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu di saat ini Tuhan. Berkatilah kami semua, berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semua yang boleh kami bicarakan, boleh kami dengar, itu semua berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 8. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu, kalau kita membaca dari ayat ini, kok tiba-tiba Petrus langsung berbicara, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kita tahu bagaimana sebelum dari ayat-ayat ini, yaitu di mana Tuhan Yesus itu sebelumnya menyembuhkan mertua dari Petrus. Nah, ada mujizat terjadi yang Petrus alami, kemudian Simon alami. Paginya Tuhan Yesus ada di tepi pantai itu dan Tuhan Yesus meminta Simon untuk membawa perahunya itu agak ke tengah, kemudian untuk menjala kembali. Meskipun semalaman dia melakukan pencarian ikan, tapi tidak mendapatkan hasil sama sekali. Nah, Yesus berkhotbah, kemudian akhirnya si Simon mengatakan hal itu. Nah, apakah yang sebetulnya itu terjadi? Bapak Ibu, perjumpaan dengan Kristus, itu kita tidak saja hanya melihat pribadinya, tetapi yang kita saksikan juga adalah kemuliaannya. Di saat itu Simon sudah berserah hatinya. Mau gimana lagi, udah kerja semalaman, sudah capek. Ya dia hanya mengikut saja, mengikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di saat itulah dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan terjadi yang namanya pertobatan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian di dalam tahun 2025, yang baru beberapa hari kita jalani, belum ada sebulan, apakah yang terlebih dahulu kita lakukan di tahun ini? Apakah kita sudah sibuk melakukan ini, melakukan itu, membicarakan hal ini, membicarakan hal itu, berencana untuk A, B, C, D, E? Nah, apakah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan ini kita lupa untuk melakukannya, yaitu berjumpa dengan Yesus? Ini adalah hal yang penting sekali, karena perjumpaan dengan Kristus akan melahirkan sebuah kehidupan yang baru. Di situ akan ada pemulihan. Bagaimana seorang Saulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya berubah. Bagaimana kita juga melihat Petrus, sesudah dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya akan berubah. Nah, kehidupan yang berubah, kehidupan yang lebih baik, bukankah itu yang kita inginkan? Kadang kita lelah dengan apa yang kita lakukan waktu demi waktu yang lalu. Udah capek. Kita datang kepada Kristus. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan kita melihat kemuliaannya. Dan salah satu ukuran di saat kita berjumpa dengan Yesus adalah pertobatan. Kita mengakui kesalahan kita. Kita mengakui dosa kita. Itu adalah ukurannya. Dan di saat kita mengatakan, "Aku sudah berjumpa dengan Yesus, hidupku sudah dipulihkan." Tapi apakah kita ada pertobatan? Apakah kita dengan sungguh-sungguh mengakui
segala kesalahan kita, bahwa Tuhan, aku nggak layak di hadapan-Mu. Ampuni aku ya Tuhan, yang selama ini melakukan banyak sekali hal berdosa. Ketidaklayaan kita lah. Kita ini sangat-sangat rendah di hadapan kemuliaannya Tuhan. Dan Tuhan akan membuka itu semua. Tuhan akan melihat, memperlihatkan kepada kita apa yang akan menjadi rencana Tuhan untuk waktu-waktu mendatang. Dan yang saya percaya, rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Itu rencana yang baik buat kita. Satu yang harus kita lakukan, datang kepada Tuhan, temui Tuhan. Dan di saat kita melihat kemuliaan Tuhan, akan ada pertobatan. Dan percayalah, kehidupan kita akan dipulihkan. Keluarga kita, relasi kita dengan keluarga, itu juga akan lebih baik. Pekerjaan yang kita lakukan, itu juga nanti akan berkembang dengan baik. Hanya itu kok yang Tuhan mau. Rencana Tuhan itu nggak mungkin rencana yang jelek. Pasti rencana Tuhan itu rencana yang menyejahterakan mereka yang percaya kepadanya. Baik semua apa yang Tuhan rencanakan. Baik semua yang Tuhan lakukan. Datanglah kepada Tuhan. Di bulan-bulan pertama ini, di waktu-waktu ini sekarang, tiap hari datang kepada Tuhan. Rasakan itu. Akan ada pertobatan, ada pemulihan. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami untuk tetap terus hidup di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami tidak segan-segan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau menyisihkan waktu kami untuk bisa hadir di hadapan-Mu dan mengakui segala kesalahan kami. Sehingga kami semua Tuhan bisa bertobat. Dan kami bisa melihat bagaimana rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.